and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Baik, tak perlu banyak basa-basi. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian tekan tombol like. Jika tidak, ya masa sih kalian tidak suka dengan video ini? Bercanda ya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian, oke? Nah, di video kali ini, kita masih melanjutkan mengenai tutorial konfigurasi routing ya. Dimana kalau kemarin kita membahasnya Cisco paket tracker 4 ya, membahas tentang konfigurasi routing dinamis ya, atau RIP ya, Routing Information Protocol ya. Kalau sekarang kita bahas yaitu konfigurasi routing statik ya. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu perangkat-perangkatnya ya, karena kita di sini diceritakan sebagai teknisi jaringan. Kemudian klien kita menyediakan 2 router, nah ini ya 2 router, kemudian 4 server, 4 switch, 8 PC, otomatis setiap server memiliki 2 PC ya. Kemudian kabel, nah kabel ini kita menggunakan kabel strike dan kabel serial DTE ya, atau singkatan dari data terminal equipment ya. Oke, sudah tahu ya perangkat-perangkat apa saja, kita langsung saja ke Cisco. Let's go. Nah, Cisco ya, ini masih kosong. Pertama-tama kita harus menyediakan dulu perangkat-perangkatnya ya. Pertama kita siapkan dulu router ya. Kita gunakan router PT router saja ya. Taruh di sini, kemudian router lagi 2 ya. Biar cepat PT router. Kalau empty ya kalian manual harus mengisi seperti video sebelumnya. Kemudian server ya. Server 4 ya. Kita copy saja biar cepat ya. Copy, paste ya. Nah, sudah. Kemudian sini 2 ya. Taruh lagi di sini 2. Oke, sudah. Setelah itu switch ya. Oke, switch, mana switch? Nah, switch di network device ya. Kemudian ke switch. Nah, switchnya yang 24 port saja, walaupun sedikit tapi ya nggak apa-apa, kita gunakan yang ini saja. Maksudnya sedikit perangkatnya ya. Portnya mah tetap 24, tapi perangkat yang telah disediakannya hanya sedikit, tapi itu nggak masalah ya. Kayak di sini kita taruh server. Oke, selanjutnya yaitu PC ya. PC-nya 8 ya, otomatis sebelah kiri 4 dan sebelah kanan 4 ya. Oke, taruh biar cepat, kita copy paste saja. Nah, sudah seperti ini ya, agak buram. Kemudian kita copy paste seperti itu. Ctrl C dan Ctrl V ya. Oke, sudah ya. Tinggal kabel nyusul ya. Kita akan gunakan kabel di akhir ya, supaya lebih cepat juga dalam konfigurasinya. Biar kita menggunakan automatical saja biar cepat. Jadi setelah ini kita susun dulu seperti apa susunannya, kemudian kita langsung lakukan konfigurasi ya. Oke, seperti ini susunan dari saya ya, rangkaiannya dari saya seperti ini. Kalian terserah mau seperti apa. Kalau saya seperti ini juga cukup ya. Kemudian kita kasih tanda di sini router 1 ya. Router 1. Kemudian ini ganti menjadi router 2 ya. Biar gampang. Oke, kemudian ini server 1 ya. Dan ini ganti menjadi server 2. Atau 2, kemudian ini ganti menjadi server 3 ya. Kemudian ini server 4. Oke, silahkan kalian kasih nama ya. Oke, setelah itu kita konfigurasi ya. Pertama yang harus kita konfigurasi yaitu router ya. Router. Nah, pertama di config ya, seperti biasa. Nah, pertama boleh statik dulu ya. Nah, statik ya, lihat di sini saya akan jelaskan.
Nah, static network. Nah, IP network itu kita gunakan IP ini ya, servernya. IP servernya ya. Tapi berbentuknya network, IP networknya ya, bukan IP asli ininya, tapi IP networknya. Kemudian maxnya ya 255.255 kalau misalkan kelas B ya, 0.0. Kalau misalkan kelas A 255.0.0.0. Kalau kelas C yaitu 255.255.255.0 seperti itu, tergantung kelasnya ya. Kemudian next scope. Nah, next scope ini akan dihubungkan ke IP yang mana? Nah, untuk next scope kita isinya dengan IP, nah serial ini, serial dari router 1 dengan router 2 ya. Ini serial 2/2 ya, nanti kita akan gunakannya serial /2 menggunakan kabel DTE tadi ya. Jadi untuk static ini, nah network ini gunakan IP network dari server masing-masing ya. Kemudian maxnya tergantung IP-nya, kemudian next hop. Nah, baru kita gunakan IP ini. Nanti saya kasih nama lah biar mudah, dan di akhir juga akan saya perjelas lagi ya. Lebih baik kita konfigurasi dulu serialnya ya. IP serial ini ke router 2 ya, IP router 1 ke router 2. Oke, pertama-tama kita on kan dulu ya. Nah, serial 2 ya. Ingatkan portnya ya. Oke, di sini kita gunakan kelas C ya, itu 92.168.100.1 ya, tab. Kemudian nah, di pas ada red 0/0 seperti biasa, kalau saya itu untuk 0/0 itu ke kiri ya, ke kiri dulu sebelah sini, berarti kita gunakan kelas A yaitu 10.0.0.1 tab, kemudian on seperti itu. Kemudian pas ada red 1/0 on, kemudian ini kelas B ya, jadi 177.168.10.1 itu sudah. Oke, setelah ini terisi ya, pas internet 1/0 terisi, kemudian kita config dulu router 1 ya, anggota dari router 1 ini. Oke, ini kita asingkan dulu ya. Oke, pertama server. Nah, ke desktop seperti biasa, IP configuration. Ini tadi 10.0.0.1 kan. Kemudian tab. Nah, ini jangan sama ya. Klik 2, kemudian tab. Nah, baru ini 10.0.0.1 ya. Copy. Ini nggak perlu diisi ya DNS servernya. Kemudian kita close saja. Nah, A1, kemudian kita ke config boleh ke desktop ya, desktop saja biar cepat. Kemudian ini paste, ganti menjadi 3, tab, paste ya. Nah, ini baru diisi dengan DNS server ya, server ini ya, IP server ini, tik 2 seperti itu. Kemudian ini A2 ya, desktop, kemudian IP configuration, paste, nanti menjadi 4, tab, paste, tab. Nah, baru ini kita gunakan dengan IP server. Oke, ini sudah. Kemudian server B ya, ke desktop seperti biasa, kita ambil dulu biar cepat ya. Nah, di sini kita copy configuration, paste. Ini ganti menjadi 2, jangan sama seperti biasa. Tab, gateway-nya. Nah, ini samakan 10.1 ya. Ini lepaskan saja, jangan isi. Kemudian ini B1 ya, client. Paste di sini. Kemudian ganti menjadi 3, tab, paste, tab, paste. Nanti menjadi 2. Oke, seperti itu. Oke, kemudian diisi. Paste menjadi 4 ya, diganti akhirnya saja, dan tab, paste ya, tab, paste diubah menjadi 2. Nah, gitu. Oke, kelas biar cepat saja ya. Bisa kalian ulang-ulang saja videonya supaya lebih mengerti. Nah, setelah ini beres, baru kita konfigurasi router PT. Nah,
yang kedua kita ambil dulu IP di port serial 2/0 ini, dan kita copy, nah dan config ke serial 2, on-kan dulu dan paste. Nah ini ganti menjadi 2, jangan sama ya. Nah seperti itu. Nah pas ada 0 seperti biasa di kiri dulu ya, karena ini IP kelas C berarti 192.168.10.1, kemudian tab, kemudian di flash Ethernet 1/0 yang kanan itu kita A3 ya, berarti IP kelas A 20.0.0.1 ya, dan tab. Ini kita kopikan biar cepat ya. Nah selanjutnya baru kita isi server A ya, desktop IP configuration, paste di sini, kemudian ubah menjadi 2, tab, paste, sudah. Kemudian ini hapus A4 desktop ya, paste seperti biasa menjadi 3, dan tab, paste, dan DNS servernya baru kita isi dengan IP ini, paste menjadi 2, A3 seperti biasa. Menjadi 4, tab, kemudian tab lagi, paste, tab, paste, dan 2, seperti itu. Mudah ya. Selanjutnya di server 3 kita lihat lagi IP nya di fase dari 0/0. Oke, biar copy. Nanti di akhir saya juga akan buat jalur IP nya ya, biar kalian juga memahami. Oke, di sini kita ganti menjadi 2 ya, tab, paste. Oke, setelah itu kita hapus. Nah baru C1, klaim C1 ya, desktop IP configuration, paste ganti menjadi 3, tab, paste, kemudian tab, paste ganti menjadi 2. Oke, selanjutnya C2, desktop ya, seperti biasa IP configuration, paste ganti menjadi 3, maaf ya, ganti menjadi 4 ya, dan tab, paste, ganti menjadi 2 ya, seperti itu ya, mudah kan ya. Oke, selanjutnya kita hubungkan kabelnya. Pertama kita kasih kabel DTE dulu ya, ini di serial 2/0 maaf ya. Nah isi. Oke, setelah itu baru kita pakai automatical ya. Nah yang pertama otomatis dia mengisi port pas Ethernet 0/0 ya, jadi kita kesinikan dulu ya. Selanjutnya oke, terus sampai beres ya. Oke, tunggu nanti hasilnya untuk pengkabelan. Oke, setelah dikasih kabel baru kita kasih nama saja yang pentingnya ya, biar kalian juga gampang memahaminya. Nah ini di let's note ya, kemudian kalian isi. Nah kita isi IP jalur ini ya, yaitu 192.168.100.1. nah itu kemudian di sini 192.168.100.2. Oke, setelah saya kasih nama ini ya, biar lebih gampang saja saat konfigurasi statiknya, karena biasanya bingung ketika menghafal IP-nya ya. Jadi saya sudah menentukan jalur ya, setiap jalurnya telah saya kasih IP, jadi biar gampang saja. Nah oke, lanjut ke
router yang pertama ya. Nah, untuk statik ini kita ambil IP yang di sini ya. Jadi ibaratnya router ini ingin narik informasi dari router ini ya. Caranya seperti apa konfigurasinya? Untuk network ini kita gunakannya, nah seluruhnya kita gunakan IP network ya, mulai dari IP network, kemudian next hopnya ini menggunakan IP net, kecuali maxnya ya, ini menggunakan subnet maxnya ya. Oke, pertama network, kita ambil data dari ya, kita ibaratkan kita ambil data dari server yang ketiga ini 192.168.10. Nah, karena gateway-nya titik 1 berarti IP net-nya tentu titik 0 seperti itu ya. Kemudian tab baru isi dengan subnet maxnya yaitu 255.255.255.0. kemudian tab ini paste, kopikan biar cepat, paste. Nah, di sini kita ganti menjadi 100 ya. Lihat ini 100 ya. Nah, kalau diibaratkan seperti ini ya, IPnet ini kan server ketiga ya. Nah, server ketiga ingin terhubung ke server ke-1 dan server kedua ya. Bagaimana caranya? Dia harus melalui port serial 2/2/0 ini ya. Harus melewati port serial 2/0 ini yang alamatnya itu 100.2. Maka di sini kita sebutkan atau kita bacanya seperti ini. Network ya atau server 3 harus terhubung dulu ke port serial 2/0 ya, alamatnya seperti itu, supaya dia bisa berkomunikasi dengan server, nah ini 1 dan 2 ya. Jadi sebelum dia terhubung dengan serial ya, port serial ini dia tidak bakalan terhubung dengan server 1 dan server 2 seperti itu ya. Jadi setelah ini kita add ya. Nah, baru kita ubah yang ini yaitu 20.0.0.0. Ini kita ubah (0.0.0). Kemudian add ya. Udah. Selanjutnya router 2. Nah, router 2 ingin menarik data dari anggota router 1. Ini sama. Statik ya. Oke, selanjutnya kita akan tarik data dari server ke-1 ini ya. Nah, IP gateway-nya ini 10.0.0.1, namun IP net-nya itu .0. Kemudian tab 255.0.0.0, kemudian tab, barulah kita isi dengan IP net port serial ini 192.168.100.0 ya, kemudian add. Nah, seperti itu ya, mudah ya. Selanjutnya yang kedua yaitu 177.168.0.0, kemudian tab 255.255.0.0, kemudian add. Nah, gampang sekali ya. Oke, gampang sekali. Tinggal kita tunggu hasilnya ya. Tunggu saja beberapa detik mungkin ya. Oke, kita coba dulu router ke router ya. Udah pasti sukses ya, karena IP-nya satu jalur atau satu jaringan. Kemudian kita coba dari server ke router. Sukses ya, server 2 ke router 1. Oke, sukses, kita delete dulu. Selanjutnya kita coba server 3 ke router 2. Sukses. Selanjutnya server 4 ke router 2. Sukses ya. Selanjutnya server 3 ke router 1. Oke, sukses ya. Selanjutnya server 4 ke router 1. Oke, sukses ya. Berarti sudah berhasil prosesnya. Kita coba kliennya. Nah, C1 ke router 1. Sukses ya. Kemudian A4 ke router 1.
Sukses ya. Berarti sudah berhasil ya. Pasukan router 2 ya dari server 3 dan server 4 dan kliennya sudah berhasil akses ke router 1. Nah, kita coba anggota router 1 apakah bisa mengakses ke router 2. Ya, dari server dulu ke router 2. Sukses ya. Kemudian server 2 ke router 2. Sukses. Selanjutnya A2 ke router 2. Oke, sukses ya. Selanjutnya B1 ke router 2. Oke, sukses. Berarti sudah jelas bahwa anggota router 1 bisa akses ke router 2. Selanjutnya kita coba server ke server ya. Pertama server 1 ke server 2. Sukses ya. Server 1 ke router 3. Sukses. Server 1 ke router 4. Sukses ya. Selanjutnya server 2 ke server 3. Sukses. Server 2 ke server 4. Sukses ya. Oke, selanjutnya kita coba server ke klien ya. Oke, pertama kita coba server 1 ke C2, kita acak saja ya. Kemudian server 2 ke A4. Sukses ya. Selanjutnya server 3 ke A1. Oke, sukses. Kita lihat dulu. Selanjutnya dari server 4 ke B1. Sukses ya. Selanjutnya yang terakhir klien dengan klien ya. A1 kita coba dengan C2. Sukses ya. Kita hapus. Kemudian B1 dengan A4. Sukses. A2 dengan C1. Sukses ya. Selanjutnya A3 dengan A2 ya. Sukses. Sampai sini ya. Mudah sekali kan? Tak perlu ribet lah ya. Kalau misalkan ada cara yang mudah. Namun rata-rata di channel YouTube lain atau di tutorial YouTube lain itu biasanya berbasis CLI ya atau ketik ya. Nah, seperti ini contohnya. CLI seperti ini. Namun kalau bagi yang pemula lebih baik kita belajar GUI saja dulu ya, biar mudah juga ya tata letaknya kalian tahu seperti apa. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih, tetap bantu support channel ini. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.